Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali. Pada kali ini saya akan share panduan bagaimana cara mengerjakan modul 3 pada PPG bagi guru tertentu tahun 2024, yaitu topik pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mari kita saksikan videonya. Jadi pertama-tama silakan Bapak Ibu login ke akun PMM Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini adalah akun PMM. Kemudian langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu mengakses menu sertifikasi pendidik. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen. Modul yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir adalah modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Untuk modul yang pertama dan modul yang kedua ini, videonya sudah ada, saya buatkan panduannya. Jadi silakan Bapak Ibu cek playlistnya di YouTube channel saya. Jadi silakan Bapak Ibu akses ya untuk modul satu dan modul yang 2 ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan modul yang ketiga, yaitu modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus atau PPABK. Silakan Bapak Ibu klik pada modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pada modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, terdapat dua topik yang wajib Bapak Ibu selesaikan. Topik yang pertama adalah keragaman peserta didik, dan yang kedua pendidikan inklusif. Jadi Bapak Ibu wajib menyelesaikan kedua topik ini sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Sebelum Bapak Ibu lanjut untuk menyelesaikan topik yang pertama, Bapak Ibu boleh mengakses modul utuh atau modul pembelajaran yang lengkap untuk materi pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus pada menu pengayaan. Silakan diklik pada menu pengayaan. Pada menu pengayaan, Bapak Ibu silakan download modul utuh pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang dimana ini sangat diperlukan untuk proses pembuatan jurnal pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu klik kanan dan open new tab. Atau Bapak Ibu bisa mendownloadnya untuk disimpan di laptop Bapak Ibu. Oke, kita lanjut kembali ke menu pelatihan. Jadi tugas Bapak Ibu di sini adalah menyelesaikan kedua topik ini agar bisa ke tahap selanjutnya ya. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu topik keragaman peserta didik. Pada topik keragaman peserta didik terdapat beberapa aktivitas yang wajib Bapak Ibu selesaikan. Jadi tugas Bapak Ibu di sini adalah hanya membuat tanda yang tadinya kosong di sini berubah menjadi centang hijau semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu cukup membuka semua aktivitas yang ada di sini. Contohnya pada yang pertama ini berbentuk video, Bapak Ibu silahkan buka. Ya, Bapak Ibu tonton videonya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu tutup. Nah, tandanya pasti akan berubah menjadi hijau centang seperti ini. Begitu juga untuk aktivitas yang selanjutnya, aktivitas yang kedua. Cukup Bapak Ibu buka, Bapak Ibu pelajari, ya. Jadi Bapak Ibu pelajari, kemudian Bapak Ibu tutup. Jika Bapak Ibu pahami, isi di dalam tiap aktivitas ini adalah merupakan hal yang sama juga di dalam modul yang utuh tadi yang sudah Bapak Ibu download. Ya, di sini bisa kita lihat ya pada materi konsep keragaman peserta didik. Ini sama isinya dengan modul yang sudah Bapak Ibu download tadi. Bisa dilihat di sini. Konsep ya, bisa dilihat konsep. Nah, konsep keragaman peserta didik di modul utuhnya juga sudah ada, di aktivitasnya juga sama ya. Jadi jenis-jenis keragaman peserta didik ada di modul yang utuh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar secara lengkap, silakan Bapak Ibu buka modul utuhnya ya, bisa di-download ya. Sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian jika sudah, tandanya juga akan berubah menjadi hijau seperti ini ya. Sama untuk yang lain,
dibuka saja sampai tandanya berubah menjadi centang hijau. Kemudian jangan lupa di bagian akhir ini ada latihan pemahaman, ada 10 soal di sini ya, silakan Bapak Ibu jawab berdasarkan pemahaman yang sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi di sini soalnya pengerjaannya mau Bapak Ibu benar atau salah itu tidak mempengaruhi nilai. Tapi kalau untuk memantapkan lagi yang salah silakan Bapak Ibu silakan ulangi prosesnya sampai semuanya benar semua. Tapi ini tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah menyelesaikan semua aktivitas dan latihan pemahaman, kita akan diminta untuk mengisi cerita reflektif. Nah, cerita reflektif ini berisi eh, pengalaman Bapak Ibu ya, ada pertanyaan di dalamnya, pengalaman Bapak Ibu setelah mempelajari topik yang pertama ini. Jadi ketentuannya adalah menuliskan 50 karakter ya. Nah, 50 karakter pengalaman Bapak Ibu setelah belajar di topik satu yaitu keragaman peserta didik. Jika sudah selesai, tandanya juga akan berubah menjadi centang hijau seperti ini. Kemudian kembali dan topik yang pertama kita sudah selesaikan. Lanjut, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan topik yang kedua, yaitu pendidikan inklusif. Jadi silakan Bapak Ibu klik di bagian pendidikan inklusif. Nah, pada topik pendidikan inklusif, ya, ini juga terdapat banyak aktivitas yang wajib kita selesaikan. Jadi tugas kita di sini adalah cukup membuat tanda hijau ini ya tanda yang kosong awalnya ini menjadi tanda centang hijau. Jadi kalau ada tugas di dalam sini ya seperti ini contohnya tugas, jadi tidak perlu Bapak Ibu kerjakan, cukup dilewati ya karena ini merupakan bagian dari modul utuh ya. Jadi merupakan bagian dari modul utuh yang wajib Bapak Ibu pelajari saja, tapi tidak wajib Bapak Ibu kerjakan ya. Karena sepengalaman saya ini tidak diminta untuk dikerjakan. Eh, Cuma diminta untuk dipelajari saja ya. Jadi itu. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua aktivitas ya membuat centang yang berubah menjadi warna hijau, maka akan kembali diminta untuk mengisi latihan pemahaman ya. Jadi latihan pemahaman tadi sama ada 1 sampai 10 soal ya. Jadi silakan Bapak Ibu isi, jawab sesuai pemahaman Bapak Ibu ya. Nilainya tidak berpengaruh dengan hasil apapun ya. Jadi ini cuma untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu belajar di topik tersebut. Setelah latihan pemahaman diisi, maka kembali akan diminta untuk menceritakan reflektif ya, sama seperti tadi syaratnya 50 karakter ya yang mewakili pengalaman Bapak Ibu setelah belajar topik pendidikan inklusif ini. Jika semua aktivitasnya sudah berubah menjadi hijau semua centangnya. Jadi Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik yang kedua. Langkah selanjutnya adalah setelah menyelesaikan kedua topik ini, ya kedua topik keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif, maka Bapak Ibu akan diminta maka Bapak Ibu akan diminta mengerjakan postes. Nah, jadi postes ini perlu Bapak Ibu ketahui, hasil postes yang pertama akan dibagi sebagai acuan pemahaman. Jadi setiap hasil dari postes yang Bapak Ibu kerjakan, percobaan pertama itu adalah yang dipakai sebagai acuan. Jadi di sini tolong pada kesempatan pertama maksimalkan ya. Jadi maksimalkan nilainya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, nilai maksimal untuk setiap postes itu adalah 25 poin. Ya, karena di sini ada 5 soal, jadi nilai maksimalnya adalah 25 poin. Jadi maksimalkan pada percobaan pertama untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, jadi itu. Jadi di sini boleh diulang 2 sampai 3 kali untuk prosesnya, tapi yang dijadikan acuan itu adalah percobaan pertama Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 3 postes, setiap postes ada 5 soal, jadi totalnya ada 15 soal dan nilai maksimal tiap postes ini adalah 25 poin. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan postes, langkah selanjutnya adalah yang terakhir yaitu mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, jurnal pembelajaran ini adalah tugas akhir di tiap-tiap modul ya, tugas akhirnya agar Bapak Ibu memenuhi syarat untuk mengikuti UKP, PPG atau UKIN ya. Jadi untuk panduan bagaimana mengerjakan jurnal pembelajaran pada modul yang ketiga ini sudah saya buatkan rekapannya ya, tips dan triknya apa saja yang bisa Bapak Ibu eh, pakai ya panduannya untuk mengerjakan jurnal yang ketiga ini, modul yang ketiga ini. Ya, ini panduannya sudah saya buatkan. Ya, di sini ada tips dan trik pengerjaan jurnal pembelajaran PPG bagi guru tertentu tahun 2024 atau yang tahap 3. Jadi ini adalah modul yang ketiga.
Judulnya adalah Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, jadi langkah pertama untuk membuat jurnal pembelajaran adalah yang pertama, satu, buatlah materi tentang pemahaman pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi Bapak Ibu seperti merangkum materi yang ada di modul utuh ini ya. Nah, di sini saya buatkan stepnya apa-apa saja referensinya ya. Jadi yang pertama itu boleh dibuat ya referensi, referensi yang pertama boleh dibuat materinya itu adalah apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan inklusif. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan inklusif yaitu meliputi pengertian pendidikan inklusif, tujuan pendidikan inklusif, dan prinsip pendidikan inklusif beserta alur pendidikan inklusif. Nah, untuk mencari referensi ini bisa Bapak Ibu gunakan modul utuh ini ya, bisa menggunakan modul utuh ini. Silakan Bapak Ibu cari materinya semua ada di sini karena yang saya rangkum di sini berdasarkan modul utuh tadi. Jadi saya tidak asal-asalan merangkum ya. Jadi saya mengambil materi yang ada di modul utuh tadi, cuman saya sederhanakan kerangkanya saja. Kemudian untuk yang kedua, materinya boleh dibuat apa yang maksud dengan manajemen pendidikan inklusif. Nah, untuk referensinya juga ada di modul utuh. Silakan di modul ini sudah lengkap, materinya semuanya sudah lengkap. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan materi mana yang ingin Bapak Ibu ambil ya. Boleh disadur semuanya, boleh juga menggunakan kalimat Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian setelah membuat materi pemahaman, kemudian Bapak Ibu membuat refleksi pengalaman bermakna. Ya, jadi pengalaman bermakna ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu setelah mempelajari modul yang ketiga tadi atau modul pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya juga sudah membuat ya referensi pertanyaannya ya Bapak Ibu boleh ikuti atau punya pertanyaan yang lain silahkan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Ya, di sini saya ya, pertanyaan yang pertama yang saya gunakan adalah pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif. Nah, ceritakan sesuai pengalaman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang? Nah, jadi ceritakan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu alami atau pernah Bapak Ibu jalankan di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengalaman bermakna ini berdasarkan pengalaman pribadi Bapak Ibu. Silahkan gunakan kemampuan menulisnya, gunakan kemampuan pemahamannya untuk mengerjakan atau menuliskan pengalaman bermakna ini ya. Setelah membuat pengalaman bermakna, Bapak Ibu eh, mengerjakan atau menyertakan yang ketiga umpan balik dari rekan sejawat. Nah, jadi umpan balik rekan sejawat ini adalah eh, berbentuk pertanyaan ya yang diberikan kepada rekan sejawat ya. Boleh rekan sejawat satu sekolah ya, boleh juga rekan sejawat di lain sekolah ya. Tapi lebih mudahnya lebih baik rekan sejawat yang ada di eh, tempat satu mengajar Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Nah, jadi mintakan jawaban ya kepada rekan sejawat Bapak Ibu ya mengenai pertanyaan yang ada di sini. Nah, jadi boleh pertanyaannya yang ada di sini, boleh mengikuti yang ada di sini, boleh juga Bapak Ibu buat pertanyaan lain yang sesuai dengan materi pengantar anak eh, berkebutuhan khusus. Nah, di sini pertanyaan yang sudah saya rangkumkan seperti ini. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh ikuti, boleh juga membuat pertanyaan sendiri. Nah, kemudian format umpan balik ini dibuat pada kertas satu lembar ya, bisa menggunakan tulisan tangan, juga boleh menggunakan ketikan ya. Setelah itu Bapak Ibu foto, setelah itu Bapak Ibu jadikan PDF dan atau fotonya tadi, maaf ya, foto tadi Bapak Ibu lampirkan di jurnal Bapak Ibu ya. Jadi itu. Setelah membuat umpan balik atau meminta umpan balik dengan rekan sejawat, Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah menyertakan dokumen kegiatan. Nah, jadi dokumentasi kegiatan ini bisa berupa Bapak Ibu sedang mempresentasikan ya, Bapak Ibu sebagai pemateri ya kegiatan di sekolah Bapak Ibu, bisa saat komunitas belajar, bisa saat diskusi bersama teman, bersama kepala sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu foto kegiatan ini ya. Lebih mudahnya itu Bapak Ibu presentasi ya Bapak Ibu sampaikan dengan rekan di sekolah Bapak Ibu, materi ini saja Bapak Ibu buatkan tampilan PowerPoint-nya ya, kemudian Bapak Ibu sampaikan ya atau imbaskan materi itu, kemudian Bapak Ibu foto. Ya, di sini yang diminta hanya foto dokumentasi kegiatan, bukan foto PPT-nya atau bukan foto materinya, tapi foto dokumentasi kegiatan yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi di sini minimal 3 foto saja. Lebih dari 3 foto nggak masalah. Yang penting foto dokumentasi kegiatan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan
eee, pengimbasan atau pemahaman tentang materi pengantar anak berkebutuhan khusus ini ya, yang udah Bapak Ibu buat. Kemudian yang terakhir ya, langkah-langkahnya ini sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu gabungkan semua dokumen dalam satu file PDF. Jadi laporannya ini atau jurnalnya ini berbentuk file PDF ya, bukan PNG, bukan JPG, tapi formatnya format PDF. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian untuk membuat jurnal ini ada ketentuannya ya, ketentuan yang wajib Bapak Ibu pahami. Yang pertama, Bapak Ibu wajib menggunakan Microsoft Word ya atau Google Doc. Kemudian hindari penggunaan Canva atau PowerPoint ya. Jadi tidak dianjurkan menggunakan Canva atau PowerPoint dalam penggunaan jurnal pembelajaran ya karena di sini ini ketentuan ini sudah ada juknisnya. Jadi Bapak Ibu silakan akses juknisnya di Pusat Bantuan PPG. Di situ sudah tertulis jelas. Kemudian Bapak Ibu hindari penggunaan gambar yang berlebihan. Ya, jadi nggak perlu gambar yang terlalu banyak ya. Jadi lebih fokuskan ke tulisan. Jadi Bapak Ibu tidak usah atau tidak perlu ya melampirkan banyak-banyak gambar yang nggak penting. Jadi yang lebih fokuskan itu ke tulisan. Karena apa? Karena agar lebih mudah terbaca sistem ya. Jadi itu. Kemudian usahakan dalam pembuatan refleksi itu terdiri dari 300 kata atau lebih. Nah, jadi kemampuan menulis Bapak Ibu sangat penting di sini ya, kemampuan berpikirnya sangat perlu dilatih ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak Ibu alami ya, pengalaman Bapak Ibu sendiri. Jadi dibutuhkan kemampuan menulis yang baik di sini. Kemudian validasi jurnal pembelajaran itu maksimal 3 hari setelah Bapak Ibu mengupload jurnal itu di PMM ya. Untuk cara mengupload jurnal di PMM itu saya nggak bisa menjelaskan karena saya sudah melewati proses itu. Jadi yang jelas untuk mengupload jurnal pembelajaran di PMM, di situ nanti ada refleksi yang harus Bapak Ibu isi terlebih dahulu. Setelah itu ada pertanyaan juga yang harus diisi. Kemudian ada file yang harus Bapak Ibu upload dan Bapak Ibu juga wajib menuliskan judul dari jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya. Jadi itu. Jadi sekian panduan pengerjaan modul yang ketiga dari saya ya. Jadi untuk ketiga modul ini saya sudah menyelesaikannya dan ketiga modul ini juga sudah ada panduannya saya buat. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir setelah semua semua modul ini sudah Bapak Ibu selesaikan, Bapak Ibu otomatis nanti muncul daftar UKP PPG. Nah, jadi untuk menu ini tidak perlu atau tidak usah Bapak Ibu akses terlebih dahulu karena belum masuk ke masa waktunya. Ya, jadi kita di sini hanya fokus ke menyelesaikan modul dulu, ya, menyelesaikan modul dan menyelesaikan jurnal pembelajaran. Jadi untuk UKP PPG ini ada periodenya, ada tahapannya, jadi tidak perlu terburu-buru, ya. Jadi itu. Nah, jadi saran saya juga untuk mengerjakan eh, mengakses modul dan mengerjakan jurnal pembelajaran itu lebih cepat lebih baik, ya, lebih cepat lebih baik. Karena apa? Karena yang pertama itu proses validasi itu biasanya memakan waktu tidak tidak apa tidak cukup 3 hari, biasanya sampai 5 sampai 1 minggu, tergantung kepadatan jumlah yang melakukan upload jurnalnya. Jadi lebih cepat Bapak Ibu menyelesaikan modul dan mengerjakan jurnal, maka lebih baik. Dan yang kedua, setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua modul ini, Bapak Ibu akan punya waktu lebih untuk mempelajari modulnya kembali. Nah, jadi jika modulnya udah selesai, otomatis kan waktunya akan lebih panjang untuk Bapak Ibu lebih memiliki waktu untuk mempelajari modul-modulnya lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak masalah modulnya diselesaikan dulu, jurnalnya juga diselesaikan dulu, tidak masalah. Jadi kita punya waktu lebih untuk belajar dan mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan PPG. Ya, jadi bisa kita mempelajari untuk ukinnya seperti apa, persiapan ukinnya untuk seperti apa. Nah, jadi kita bisa punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan hal-hal yang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah menyaksikan video panduan saya dari modul 1, modul 2 dan yang ketiga ini ya. Tidak bermaksud menggurui, hanya sifatnya hanya sharing dan berbagi kepada Bapak Ibu untuk mempermudah dalam proses pengerjaan jurnal pembelajaran ya. Jadi apapun itu lebih baik semua yang ada di sini
Bapak Ibu akses sendiri, kerjakan sendiri, dan selesaikan sendiri ya. Jangan menggunakan joki ataupun jasa orang lain ya. Karena hasil yang kita dapatkan dengan usaha dan kerja keras kita sendiri itu rasanya akan sangat berbeda dan akan selalu mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.